bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kakak ucapkan kepada adik-adik sekalian sudah mau datang untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok ini. Sebelum kita melanjutkan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini apa kabar adik-adik sekalian? Apakah sehat? Sehat. Apakah adik-adik di sini ada yang terpaksa untuk melakukan kegiatan ini? Tidak. Sekarang kakak mau bertanya, apakah adik-adik pernah melakukan yang namanya konseling kelompok ini? Belum. Tahu apa itu konseling kelompok? Tidak. Kakak jelaskan sedikit ya. Konseling kelompok itu suatu layanan bimbingan konseling yang dilakukan secara berkelompok untuk membahas suatu permasalahan yang akan adik-adik ceritakan dengan menggunakan dinamika kelompok. Tujuan konseling kelompok ini untuk mencari jalan keluar dari permasalahan adik-adik sekalian dan juga untuk mengajarkan adik-adik mengeluarkan pendapat satu sama lain. Tata caranya yaitu dengan duduk melingkar seperti sekarang dengan kelompok minimal 4-8 orang. Sebelum kita melanjutkan kegiatan selanjutnya, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya dengan menggunakan rangkaian nama. Yang pertama kita menyebutkan nama terlebih dahulu, cita-cita dan hobi. Terlebih dahulu dari kakak, yaitu perkenalkan nama kakak Latifah Nur Fadila, cita-cita kakak sebagai konselor atau guru BK, hobi kakak menari. Silakan dari sebelah kakak. Perkenalkan, nama saya Wet Midanis. Cita-cita pengen jadi pengusaha, hobi menari. Perkenalkan, nama saya Putri Selvianti. Cita-cita jadi pengusaha, hobi memasak. Perkenalkan, nama saya Vivi Olivia. Cita-cita jadi dokter, hobi renang. Perkenalkan, nama saya Rahmi Iswardi Putri, cita-cita dokter, hobi olahraga. Oke, kan sudah kenal satu sama lain. Di sini kakak bertanya, apakah adik-adik sekian sudah siap untuk melakukan kegiatan selanjutnya? Siap. Nah, kakak tadi kan sudah menjelaskan waktu pengertian konseling kelompok, tujuan konseling kelompok, tata caranya, asas-asasnya. Oke, sekarang kakak mau mendengarkan apa sih permasalahan-permasalahan yang ingin adik ceritakan. Siapa yang mau menceritakan terlebih dahulu? Saya Kak. Apa itu? Saya kurang dalam masalah pertemanan. Saya tidak suka melihat teman saya yang kalau berbicara selalu memukul-mukul saya, Kak. Oke, selanjutnya siapa lagi? Saya, Kak. Oke, silakan Bibi. Saya masalah hati, Kak. Oh, masalah hati. Jadi kan gini, sekarang kita ada dua permasalahan nih. Yang pertama permasalahan pertemanan, yang kedua permasalahan hati. Menurut teman-teman sekalian, permasalahan apa yang akan kita bahas pertama? Pertemanan. Oke, pertemanan. Silakan Puput ceritakan lebih rinci tentang permasalahan pertemanan Puput. Masalah pertemanan, saya mencari teman yang kalau bercerita selalu memukul-mukul saya, entah itu karena terlalu excited atau bagaimana, dan saya sangat risih dengan tingkahnya itu tersebut. Itu saja, Kak. Tingkah seperti apa, Puput? Boleh dicontohkan, Kak? Boleh. Seperti itu. Oke, lanjut. Apakah ada teman adik-adik sekalian yang ingin bertanya tentang permasalahan Puput ini? Saya, Kak. Silakan Pipi. Sudah berapa lama kamu berteman sama dia? Sudah mulai dari SD sampai sekarang. Sudah mulai dari SD. Lanjut, apakah ada lagi? Saya, Kak. Kenapa sih, Kak, teman kakak seperti itu? Entah itu karena terlalu excited dalam bercerita atau emang itu seperti itu sifatnya. Oke, lanjut. Apakah? Temannya cowok apa perempuan? Perempuan. Perempuan. Tadi kan temannya ada yang bertanya
kenapa sih temannya seperti itu, berapa lama Puput berteman sama dia, cowok apa cewek kah temannya. Temannya ini tuh sudah memahami Puput apa belum? Sepertinya sudah. Yang dia ceritakan tuh cerita bahagia apa cerita duka gitu? Ada campur Kak, ada cerita duka dan ada cerita senangnya, sukanya. Jadi kalau setiap dia bercerita tuh dia main tangan terus, selalu kayak gini gitu. Iya. Emang kalau nggak seperti itu dia nggak senang kah gitu? Sepertinya ya Kak, kalau tidak seperti itu dia tidak senang. Oh gitu. Mungkin sebelum kita melanjutkan ke selanjutnya, apa kita boleh melakukan game sedikit dulu? Boleh. Oke, ada game sedikit yaitu kayak teka-teki gitu lah. Nak. Contohnya kata kuncinya itu bumi itu bulat. Mana arti? Apa nana? Bumi itu bulat. 6 itu 1, Ya. 8 itu 2, 16 itu berapa? 1. Belum paham? Yang lain belum paham? Kata kuncinya itu bumi itu bulat, 8 itu 2, 9 itu 1, 36 itu berapa? 1. Iya. 3. 1. 1. Oke. 8 baca. Kuncinya nak, yang ada angkonya bulat, contohnya kan ada 6 Oh. bulat. Ini kan 1 tadi tuh. Ya. 9 tuh 1 tuh. 8 kalau berbuah bulat ini 2. Berarti 2. Ya. Paham? Nah, berarti lah Kak ulang deh. Kan 6 itu 1, 8 itu 2, 8 4, 8 3. 6. Oke lah paham. Lah fokus gitu kan. Oke, lanjut. Tentang permasalahan Puput tadi yaitu pertemanan. Nah, kalau pertemanan mungkin ya kan ada teman itu yang karakteristiknya berbeda-beda. Contohnya ada yang keras, ada yang suka main ini, ada yang suka main tangan atau segala macam. Kalau diistilahkan ada yang ekstrovert, ada yang introvert. Kalau introvert ya diam saja, nggak mau berbicara. Kalau ekstrovert gila sekali. Mungkin dari permasalahan Puput tadi nak, dari solusi kakak sih ya bicara dengan dia baik-baik. Contohnya pakai namanya siapa Melina? Namanya inisialnya A gitu. Boleh nggak sih lihat-lihat dulu mood orang gitu, mood Puput lah gitu kan, kita sudah berteman lama gitu, janganlah suka main tangan. Kadang-kadang mood Puput tuh lagi gak enak, lagi gak baik gitu, tolonglah gitu. Kalau ada kan, kalau umpamanya jadi Puput gimana gitu, tiba-tiba bercerita langsung main tangan nguplak orang gitu, sakit enggak gitu. Kadang-kadang mood orang gak baik gitu, yang udah mungkin ya diamin aja lah gitu, agak jauhin. Tapi mungkin ya kalau diceritain sedikit mungkin dia paham. Kalau nggak paham ya kata mungkin ya jaga jarak sedikit, mungkin itu. Oke, mungkin itu solusi dari kakak. Apakah dari rekan-rekan sekalian ada solusi juga untuk itu? Ada Kak. Dibicarakan tentang apa? Itu silakan kakak. Lalu kalau tidak bisa dibicarakan empat mata, lalu bawa ke BK. Dinasihatin. Itu ada beberapa solusi dari teman Puput. Mungkin hampir sama karena kak tadi. Mungkin kalau nggak bisa dibicarain ke mata, nggak bisa dinasihatin dengan baik-baik, kalau memang di sekolah bicarain ke guru Puput, wali kelas kah, guru BK kah yang disarai. Enggak juga bicarakan, kan Puput udah berteman baik nih dengan temannya, bicarakan ke orang tuanya, Bu,
si A ini begini loh Bu, saya kadang kesakitan gara-gara dia pukul saya. Mungkin dia tuh bermaksud cuman bercanda, cuman kadang-kadang sebenarnya dia tuh agak terlalu Bu gitu. Nah, mungkin itu bagaimana sih tanggapan Bu tentang solusi atau kesimpulan dari hasil kita tadi? Oh, tanggapan saya, terima kasih atas teman-teman yang telah memberikan saran kepada saya, dan insya Allah saran teman-teman tadi akan saya laksanakan. Sudah selesai mungkin tentang permasalahan tadi. Lanjut, apakah boleh kita lanjut ke permasalahan selanjutnya? Boleh. Nah, oke, Pipi kan tadi permasalahannya tentang permasalahan hati. Permasalahan hati seperti apa sih? Boleh diceritakan? Jadi gini Kak, Pipi kan ada dekat sama salah satu cowok. Nah, masih anak dekat sini. Jadi dia tuh bilang dia belum ada punya pacar lagi. Ternyata nampaklah sama teman Pipi ini dia bawa goncengan sama cewek. Itu dia masih nyela, dia masih bilang nggak ada do gitu Kak. Udah dibilangin udah ada juga buktinya, ternyata iya. Terus itu bingung sama perasaan Pipi sendiri. Satu, Pipi benci sama dia, Pipi jijik sama dia karena dia udah ngelakuin itu, dia sudah berbohong. Tapi di sisi lain Pipi juga udah naruh perasaan sama dia Kak, Pipi sayang sama dia. Jadi gimana solusinya Kak? Oke, sebagai solusi, apakah pertanyaan dari teman-teman Pipi? Ada. Jadi Pipi pernah tahu dia punya bonceng cewek lain itu dari siapa dan gimana? Dari sepupu. Dia lewat di salah satu minimarket, lalu kelihatan terus dia foto. Ada fotonya. Nah, Terus apa lagi? Pipi kenal sama dia udah berapa lama? udah lama, udah hampir 2 tahunan. Oke, kenalnya udah lama, sudah 2 tahun. Cuman tapi dekat aja. Oh, dulu satu sekolah apa tidak? Beda sekolah. Beda sekolah. Pacarnya satu sekolah. Katanya nggak tahu. Nggak di intel sih. Jadi Pipi sekarang bingung dengan perasaan Pipi. Sisi lain Pipi benci, kesal, selain Pipi juga suka untuk dia sudah ada perasaan. Berarti 50-50 ya. Mungkin kalau kakak mah, si kamu dia masih punya cewek. Nggak tahu, udah lost kontak. Udah los kontak. Kalau udah los kontak, mungkin Pipi kan udah cantik kan. Banyak juga cowok lain yang lebih baik dari dia. Terus kan nggak selama dia juga yang tahu tentang Pipi juga pasti ada juga yang lain menaruh perasaan sama Pipi, cuman belum ada yang mau untuk mengungkapkannya kepada Pipi. Kalau saran kakak sih hapus tentang dia, kalau ada foto-foto tentang dia hapus, tinggalin Pipi. Kan sudah lost kontak nih, perlahan-lahan pasti sudah lupa. Nah, mungkin sekarang masih baru, jadi masih lupa sih dia Pipi itu suka sama dia gitu, masih kan teman kan wajar, namanya juga teman dekat, walaupun belum dia. Mungkin gitu. Ada solusi dari teman-teman lain? Kalau ada Kak, menurut saya cari saja yang baru. Solusi yang baru. Sebenarnya cari kesibukan yang lain gitu, yang lebih bermanfaat. Kan Pipi masih sekolah nih, mending serius udah ke sekolahnya, serius aja belajarnya, buktiin ke dia kalau Pipi itu pintar, rajin gitu. Mending banggain kedua orang tua Pipi gitu. Kan dia sudah sekolah, cari duit untuk sekolah Pipi. Nanti Pipi kalau kita sudah bekerja, sudah ada uang, sudah mapan, pasti ada tuh jodoh yang akan datang ke kita. Bukan kita yang mencari lagi jodoh itu, tapi jodoh itu yang mencari kita. Mungkin bagaimana sih tanggapan Pipi tentang solusi-solusi pendapat dari teman-teman ini? Terima
terima kasih kepada teman-teman semua, terutama kakak sendiri. Saya berharap saya bisa melupain sosok seorang ibu. Mungkin sekian dari kegiatan kita hari 13 sore. Mungkin nanti kita adakan pertemuan lain kali di jam ini, ya. Mungkin sekian. Kalau ada kata-kata dari salah kakak mohon maaf. Kak sudahi dengan ibu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semua sudah mau menyempatkan waktunya untuk kegiatan kita kali ini. Ya.